Tamparan keras menggema di hari bahagia. Seorang menantu perempuan diusir dari acara pernikahan adik ipar setelah dituduh mencuri kalung pusaka. Namun siapa sangka, di balik tuduhan itu tersembunyi rahasia besar yang akan mengubah segalanya. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Simak episode selengkapnya hanya di sini. Jangan lewatkan kelanjutan kisah dramanya. Subscribe channel ini agar tidak ketinggalan episode terbaru setiap hari. Klik tombol lonceng juga biar dapat notifikasi. Doakan kami selalu sehat agar bisa terus berkarya menghibur kalian semua. Ayo mari kita mulai saja ceritanya. Pagi itu, aku sibuk merapikan jilbab di depan cermin kamar kontrakan sederhana kami. Suamiku, Arman, masih sibuk dengan dasi kupu-kupu yang entah kenapa tak mau rapi. Dari raut wajahnya yang gugup, aku tahu hari ini akan menjadi hari besar yang melelahkan. Ra, nanti di acara, kamu temani ibu ya. Jangan pergi kemana-mana, ucap Arman sambil tetap berusaha merapikan dasinya. Aku menghela napas pelan. Sudah 1 tahun aku menikah dengan Arman, dan 1 tahun itu pula aku belajar menjadi menantu yang baik untuk ibunya. Ibu Ratna, begitu biasa kupanggil. Wanita paruh baya dengan pembawaan tegas yang terkadang membuatku canggung. Beliau tipe ibu yang menginginkan segalanya sempurna, terutama dalam hal adat dan tradisi. Iya, Mas. Aku bantu ibu nanti di meja resepsi, jawabku sambil mendekati Arman. Sini, biar aku yang rapikan. Tanganku dengan cekatan merapikan dasi kupu-kupu itu. Arman tersenyum, lalu mengecup keningku. Makasih, istri. Hari itu adalah hari pernikahan Dina, adik iparku. Keluarga besar berkumpul. Semua sibuk. Aku sendiri sudah bangun sejak subuh membantu persiapan di rumah mertua yang letaknya tak jauh dari kontrakan kami. Dari luar kamar, suara riuh rendah terdengar. Para tetangga dan saudara mulai berdatangan. Aku melirik jam dinding, pukul 9. Akad nikah akan dimulai pukul 10. Aku ke dapur dulu ya, Mas. Bantu-bantu, pamitku. Arman mengangguk sambil tersenyum. Hati-hati. Aku melangkah menuju dapur rumah mertua yang sudah ramai. Di sana sudah ada beberapa ibu-ibu yang sibuk menyiapkan hidangan untuk para tamu. Tante Yuni, adiknya Ibu Ratna yang paling muda dan paling ramah padaku, menyambutku dengan hangat. Nia, tolong rapikan kue-kue itu ya. Sebentar lagi tamu mulai berdatangan, pinta Tante Yuni. Baik, Tante. Aku mulai bekerja. Mengatur kue di atas nampan, memastikan semuanya rapi dan menarik. Di tengah kesibukan, Ibu Ratna masuk ke dapur. Matanya menyapu ruangan, lalu berhenti padaku. Kok pakai baju itu? Tegurnya datar tanpa senyum. Aku menunduk melihat bajuku. Gamis warna dusty pink dengan brokat sederhana. Pagi tadi, Ibu Ratna memintaku memakai baju itu untuk membantu persiapan di dapur agar tidak mengotori baju bagus. Ini sesuai pesan ibu, jawabku sopan. Ya sudah. Nanti kalau mau duduk di pelaminan, ganti ya. Jangan pakai ini, malu-maluin. Aku hanya mengangguk patuh. Sebenarnya, dari awal aku memang tidak dijadwalkan duduk di pelaminan. Hanya membantu di belakang layar. Tapi aku tak ingin membantah di hari bahagia adik iparku. Jam menunjukkan pukul 9.45. Aku segera ke kamar mandi untuk ganti baju. Gamis dusty pink itu kuganti dengan gamis biru dongker yang lebih tertutup dan rapi. Kupikir itu cukup aman untuk hadir di acara resmi. Saat keluar, aku melihat Arman sudah bersiap di depan. Kami berencana berangkat bersama ke gedung pernikahan yang jaraknya hanya 5 menit dari rumah mertua. Ra, ibu minta kita antrin kue dulu ke gedung, kata Arman. Ya, ayo. Kami berangkat dengan mobil butut kesayangan Arman. Sesampainya di gedung, aku turun untuk membantu membawa beberapa nampan kue. Di pintu masuk, aku berpapasan dengan Ibu Ratna yang sedang mengatur penerima tamu. Beliau menatapku sekilas, lalu fokus lagi pada tamu yang datang. Aku pikir semuanya baik-baik saja. Namun, saat aku hendak masuk ke ruang utama, tiba-tiba Ibu Ratna menarik lenganku kasar
hingga aku terhuyung ke samping gedung yang lebih sepi. "Bu, ada apa?" tanyaku bingung. Plah, dunia serasa berhenti. Pipi kiriku terasa perih menyakitkan. Bukan hanya fisik, tapi lebih pada batin yang tersayat. Aku terhuyung, hampir jatuh kalau tidak segera berpegangan pada dinding. Tamparan itu datang begitu cepat, tanpa peringatan, tanpa penjelasan. Ibu Ratna berdiri di hadapanku dengan mata memerah. Tangisnya mulai pecah. "Kurang ajar kamu. Dasar pencuri." Suaranya melengking hingga beberapa tamu yang baru datang menoleh ke arah kami. Aku terdiam membeku. Air mata langsung menggenang di pelupuk mata. Bukan karena sakit fisik, tapi karena tuduhan itu. "Pencuri? Apa maksudnya?" Tamu-tamu yang baru datang ikut terhenti. Beberapa dari mereka berbisik-bisik. Aku bisa melihat raut wajah mereka yang campur aduk antara kaget, penasaran, dan menghakimi. "Bu, saya salah apa?" Suaraku bergetar hebat. Arman yang baru keluar dari mobil dan mendengar keributan segera berlari menghampiri. Wajahnya pucat pasi. "Bu, ada apa ini? Kenapa ibu?" "Tanya sama istrimu. Dia tega-teganya mencuri kalung pusaka keluargaku," bentak Ibu Ratna sambil terisak. "Kalung peninggalan almarhum nenek. Hilang dari lemariku pagi ini." Aku membelalak tak percaya. "Apa? Tidak, Bu. Saya tidak mencuri apapun." "Jangan bohong. Sejak kamu masuk ke kamarku tadi pagi untuk antar sarapan, kalung itu ada di lemariku. 1 jam kemudian hilang. Sekarang tunjukkan tasmu." Semua mata tertuju padaku. Malu, takut, sedih bercampur jadi satu. Aku tak pernah menyentuh apapun di kamar Ibu Ratna. Pagi tadi aku hanya mengantarkan sarapan, meletakkannya di meja, dan langsung keluar karena Ibu Ratna sedang mandi. "Bu, saya yakin Rania tidak mungkin melakukan itu," bela Arman dengan suara mantap. "Diam kamu. Kamu selalu membela istri. Sekarang buka tasnya." Dengan tangan gemetar hebat, aku membuka tas selempangku. Merogoh isinya satu persatu di depan semua orang. Dompet, lipstik, ponsel, tisu, kunci kontrakan. Tidak ada kalung. Tas yang di mobil. "Buka semua," perintah Ibu Ratna. Arman meraih tasku yang ada di mobil. Membukanya di depan semua orang. Lagi-lagi hanya pakaian ganti dan perlengkapan pribadi. Tidak ada kalung. Aku mulai sedikit lega. Mungkin ini hanya kesalahpahaman. Namun, tiba-tiba seseorang berteriak dari kerumunan, "Itu di saku gamis yang tadi dipakai." Aku menoleh. Itu Wulan, sepupu Dina yang sejak awal pernikahanku tak pernah ramah padaku. Ia berdiri dengan mata berbinar puas, menunjuk ke arah mobil. Di kursi belakang, gamis Dusti Pink yang aku ganti tadi tergeletak begitu saja. Arman berjalan ke mobil. Tangannya merogoh saku gamis itu. Wajahnya berubah drastis. Perlahan ia mengeluarkan sebuah kalung emas dengan liontin batu hijau yang berkilau. Kalung pusaka keluarga yang selama ini hanya kulihat di foto pernikahan orang tua Arman. Dunia serasa berhenti berputar. Semua suara seperti menghilang. Yang ada hanya degup jantungku yang berdebar kencang. Itu bukan aku." Bibirku tak mampu merangkai kata dengan sempurna. Ibu Ratna merebut kalung itu dari tangan Arman. "Nah, ini buktinya. Dasar pencuri. Sialan kamu sudah merusak keluarga kami." Aku tidak pernah." Air mataku tumpah deras tak terbendung. Arman memandangiku. Ada kebingungan mendalam di matanya. "Ra, bagaimana ini bisa?" "Aku tidak tahu, Mas. Aku sumpah tidak tahu. Mungkin ada yang sengaja menaruhnya." "Alasan?" potong Ibu Ratna. "Cari alasan saja kamu. Keluar dari sini. Aku tidak ingin melihat muka pencuri di acara anakku." Aku memandang Arman. Memohon dengan seluruh jiwa. Tapi ia hanya diam membeku. Bingung. Terpojok di antara ibu dan istri. Tak ada pembelaan. Tak ada kata-kata penghibur. Hanya diam yang menusuk. Dengan hati hancur berkeping,
Aku berbalik. Air mata mengalir deras membasahi pipi. Aku tak sanggup melihat wajah-wajah yang memandangku dengan hina, dengan jijik, dengan kepuasan. Aku berjalan keluar gedung, meninggalkan suara riuh rendah di belakangku. Tamparan Ibu Ratma masih terasa perih di pipi. Tapi tamparan itu tak seberapa dibanding tamparan kehidupan yang baru saja kuterima. Di luar, matahari bersinar terik. Tapi hatiku terasa beku. Aku berjalan tanpa arah, tanpa tujuan. Satu pertanyaan terus berputar di kepala, siapa yang menjebakku? Dan mengapa? Aku duduk di teras rumah kontrakan kecil kami. Tangan masih memegang ponsel erat-erat, menunggu kabar dari Arman. Sudah 3 jam sejak kejadian di gedung pernikahan. Arman belum pulang. Pesanku tak dibalas. Teleponku tak diangkat. Hanya nada sibuk yang setia menemani. Matahari mulai condong ke barat. Awan kelabu menggantung rendah, seolah ikut merasakan dukaku. Aku mengusap pipi yang masih terasa perih. Bukan bekas tamparan, tapi bekas air mata yang tak pernah kering sejak siang tadi. Sesekali kulihat ponsel, berharap ada pesan masuk. Namun layar tetap gelap. Sepi. Sesunyi hatiku saat ini. Hingga akhirnya, suara motor tua Arman terdengar dari kejauhan. Ia turun dengan raut wajah lelah dan kusut. Jas yang tadi dipakai untuk acara pernikahan kini kusut tak karuan. Ia melangkah mendekat, tapi tak langsung duduk. Hanya berdiri memandangiku dengan tatapan yang sulit kutebak. "Kamu sudah makan?" tanyanya lirih. Aku menggeleng pelan. Arman menghela napas panjang, lalu duduk di sampingku. Kami terdiam. Sunyi yang begitu berat, begitu menyesakkan. Di kejauhan, terdengar suara azan maghrib berkumandang. Tapi tak satu pun dari kami bergerak untuk salat. "Mas percaya aku?" tanyaku akhirnya, memecah keheningan. Suaraku serak, habis karena menangis seharian. Arman menoleh. Ada perang besar di matanya. Aku bingung. "Ra, aku tahu kamu baik. Tapi kenapa kalung itu bisa ada di saku bajumu?" "Aku juga tidak tahu, Mas. Pagi tadi, aku cuma mengantarkan sarapan ke kamar ibu. Letakkan sarapan di meja, lalu keluar. Itu saja. Aku bahkan tidak melihat ke arah lemari." "Kamu tidak membuka lemari?" "Tidak, Mas. Aku bahkan tidak pernah masuk ke kamar ibu tanpa dipanggil. Kamu tahu itu. Selama setahun menikah, aku selalu menjaga jarak, selalu bersikap sopan. Aku tidak mungkin melakukan ini." Arman menghela napas panjang. Ia mengusap wajahnya lelah. Aku sudah bicara dengan ibu sepulang dari gedung. Tapi ibu marah besar. Dina juga ikut marah. Mereka minta kita pisah sementara. Dunia serasa runtuh. Aku seperti jatuh ke jurang yang dalam. Apa maksudnya? Ibu minta aku tinggal di rumah orang tua dulu. Sampai masalah ini selesai. Sampai ada kejelasan. Mas, ini tidak adil. Aku tidak bersalah. Mas tahu aku tidak mungkin mencuri. Aku tahu, Ra. Tapi beri aku waktu. Biar aku cari tahu siapa yang melakukan ini. Aku menatapnya lama. Ada cinta di matanya, tapi juga kebingungan yang mendalam. Ada keinginan untuk percaya, tapi juga tekanan dari keluarga yang begitu besar. "Kamu akan pergi?" tanyaku lirih. Arman tak menjawab. Ia hanya menggenggam tanganku erat. Tapi genggaman itu terasa begitu rapuh. Seperti pasir yang akan lolos meski digenggam erat. Seperti janji yang mungkin tak akan ditepati. Malam itu, Arman pergi. Ia mengambil beberapa pakaian, memasukkan ke dalam tas, lalu melangkah pergi tanpa menoleh. Aku duduk sendirian di kamar, memandangi langit-langit yang retak. Dengar suara jangkrik di luar, juga isak tangisku sendiri yang tak kunjung reda. Kurebahkan tubuh di kasur yang tiba-tiba terasa begitu luas dan sepi. Samar-samar, kudengar suara tetangga yang masih bergurau di luar. Hidup mereka normal. Hanya aku yang hancur. Tengah malam, saat air mata hampir mengering, ponselku berdering. Nomor asing. Dengan tangan gemetar, kuangkat.
Halo? Suara di seberang membuatku terkesiap. Kasian banget ya si Rania. Diusir dari keluarga sendiri. Itu suara Wulan. Kamu yang melakukan ini? Terserah kamu mau mikir apa. Yang jelas, sekarang kamu tahu posisi kamu. Kamu itu cuma orang asing di keluarga ini. Jangan harap ada yang bela kamu. Tapi kenapa? Apa salahku padamu? Tawa kecil terdengar. Nada puas yang membuat bulu kuduku merinding. Salah kamu? Kamu merebut Arman dari orang yang seharusnya jadi milikku. Kalau tidak ada kamu, mungkin sekarang aku yang jadi istrinya. Tapi kamu datang, kamu ambil semuanya. Sekarang rasakan akibatnya. Sambungan terputus. Aku terdiam membeku. Lalu ingatan itu kembali. Dulu, sebelum aku menikah dengan Arman, ada desas-desus bahwa Wulan menyukai Arman. Tapi Arman tak pernah merespon, bahkan terkesan menghindar. Setahun lalu, Wulan menikah dengan pria lain, seorang pengusaha kaya raya. Kami semua mengira semuanya baik-baik saja. Tapi ternyata dendam itu masih ada, terpendam, dan kini meledak dengan cara yang mengerikan. Aku mencoba menelepon Arman. Tapi tak diangkat. Mencoba lagi, masih tak diangkat. Pesan singkat kukirimkan. Wulan pelakunya. Dia yang mengaku lewat telepon. Tak ada balasan. Layar ponsel tetap gelap. Esoknya, aku bangun dengan mata bengkak dan kepala pusing. Kubuka ponsel. Tak ada pesan dari Arman. Kubuka grup keluarga besar di aplikasi pesan, isinya ramai sekali. Tapi semuanya membicarakan tentangku. Tentang menantu pencuri. Tentang istri durhaka. Ada yang mengutuk, ada yang mencemooh. Tak satu pun membelaku. Tak satu pun bertanya kebenarannya. Aku menghela napas panjang. Di depan cermin, kulihat wanita asing dengan mata sembab dan wajah pucat. Rambut acak-acakan. Jilbab bahkan tak sempat kupakai. Tapi di balik kehancuran itu, ada api kecil yang mulai menyala. Api untuk mencari kebenaran. Api untuk membuktikan bahwa aku tak bersalah. Tak bisa begini terus. Aku harus bangkit. Tapi bagaimana caranya? Siapa yang akan percaya padaku? Di saat semua orang sudah menghakimi, mampukah aku melawan sendirian? Hari ketiga sejak kejadian di gedung pernikahan. Arman belum juga pulang ke kontrakan. Komunikasinya hanya sebatas pesan singkat yang terasa begitu dingin. Ibu masih marah. Sabar ya. Itu saja. Tak ada, aku rindu. Tak ada, apa kabar? Hanya kalimat pendek yang terasa seperti kewajiban. Aku tahu ia terjebak di antara dua pilihan sulit. Tapi hatiku tetap perih. Aku putuskan untuk bertemu Tante Yuni. Dari semua keluarga besar Arman, Tante Yunilah yang paling ramah padaku. Beliau beda sendiri. Sederhana, hangat, tak pernah ikut-ikutan membicarakan keburukan orang. Mungkin beliau bisa memberi petunjuk atau bantuan. Kami bertemu di sebuah kafe kecil dekat pasar. Tempat sederhana dengan meja kayu dan kursi plastik. Tante Yuni datang dengan raut wajah prihatin. Ia memelukku erat begitu melihat kondisiku. Nia, kamu tidak apa-apa? Wajahmu pucat sekali. Kurus. Aku baik-baik saja, Tante. Meski sebenarnya tidak baik-baik saja. Tante Yuni menghela napas. Aku dengar semuanya. Aku ikut sedih, Nia. Tapi aku tahu kamu tidak mungkin melakukan itu. Air mataku langsung tumpah mendengar kata-kata itu. Ini pertama kalinya ada anggota keluarga yang percaya padaku. Tante, aku perlu bantuan. Aku tahu siapa yang menjebakku. Tante Yuni mengerutkan kening. Siapa? Wulan. Tante Yuni terdiam cukup lama. Lalu menghela napas panjang. Aku juga curiga sejak awal. Nia, Wulan itu, dia punya dendam lama dengan Arman. Dulu dia pernah mengaku suka sama Arman, pas mereka masih kuliah bareng. Tapi Arman menolak dengan halus. Sejak itu, Wulan pendam.
Apalagi setelah kamu muncul dan menikah dengan Arman. Tapi buktinya? Kita tak bisa menuduh tanpa bukti. Aku punya bukti, Tante. Rekaman telepon semalam. Dia mengaku. Kuperlihatkan ponselku. Tante Yuni mendengarkan dengan saksama. Wajahnya berubah dari prihatin menjadi tegang. Setelah rekaman selesai, ia menghela napas panjang. Ini bukti kuat, Nia. Tapi kamu tahu sendiri, Wulan itu kesayangan keluarga. Anak paling sukses, punya suami kaya, sering bantu keluarga. Bisa saja mereka bilang ini rekayasa, suaramu diedit, atau kamu yang sengaja memancingnya. Aku harus bagaimana, Tante? Aku sudah difitnah, diusir, suamiku pergi. Aku tak punya siapa-siapa. Tante Yuni merenung lama. Matanya menerawang, seperti mengingat sesuatu. Lalu ia berkata pelan, ada satu orang yang bisa membantu. Mbah Putri. Nenek dari almarhum kakek Arman. Beliau paling disegani di keluarga, sesepuh yang semua orang hormati. Tapi beliau sudah sepuh banget, hampir 90 tahun. Sudah 10 tahun tidak pernah muncul di acara keluarga besar. Tinggal di kampung, jauh dari keramaian. Di mana beliau tinggal, Tante? Di kampung halaman, 5 jam perjalanan dari sini. Tapi, apa kamu berani, Nia? Sendirian? Hamil? Aku terkesiap. Tante tahu aku hamil? Tante Yuni tersenyum tipis. Aku lihat dari caramu memegang perut. Dari wajahmu yang pucat tapi ada cahaya. Aku sudah melalui 3 kali kehamilan, Nia. Aku tahu tandanya. Aku menunduk. Iya, Tante. Tapi belum tahu mau bilang siapa. Apalagi dengan situasi seperti ini. Justru itu, Nia, kamu harus selamatkan diri. Dan selamatkan anak itu. Pergi ke Mbah Putri. Beliau mungkin bisa membantu. Aku menghela napas. Tak ada pilihan lain selain mencoba. Demi kebenaran, demi anak di kandunganku. Tante Yuni memberiku alamat lengkap di secarik kertas. Ia juga meminjamkanku uang untuk ongkos. Hati-hati di jalan, Nia. Telepon aku kalau ada apa-apa. Malamnya, aku berkemas. Hanya 1 tas kecil berisi pakaian seadanya dan perlengkapan mandi. Kukirim pesan pada Arman. Aku akan ke kampung nemui Mbah Putri. Tolong jaga diri. Balasannya singkat, seperti biasa. Hati-hati. 2 kata yang terasa hambar. Pagi-pagi buta, pukul 4, aku naik bus ekonomi menuju kampung. Perjalanan panjang. 5 jam di jalan. Di dalam bus yang penuh sesak, pikiranku berkecamuk. Aroma kopi dan minyak kayu putih dari penumpang lain bercampur jadi satu. Bayi di kursi belakang menangis. Tapi aku seperti di dunia sendiri. Apa Mbah Putri akan menerimaku? Apa beliau mau membantu orang asing seperti aku? Apa yang akan kukatakan? 5 jam kemudian, aku tiba di sebuah desa yang asri. Sawah terbentang hijau sejauh mata memandang. Udara sejuk, berbeda dengan panasnya kota. Aku bertanya pada penduduk setempat, menunjukkan alamat yang diberikan Tante Yuni. Seorang bapak tua menunjukkan sebuah rumah joglo tua di ujung desa, dikelilingi pohon-pohon rindang. Rumah itu terlihat sederhana namun kokoh, dengan ukiran khas Jawa di setiap sudutnya. Dengan degup jantung tak karuan, aku mengetuk pintu kayu itu. Suara ketukanku bergema di keheningan. Beberapa saat kemudian, seorang wanita parubaya dengan pakaian sederhana membuka pintu. Ada perlu apa, Neng? Saya mencari Mbah Putri. Saya Rania, istri dari Arman, cicit beliau. Saya perlu bertemu beliau. Wanita itu memandangku dari ujung rambut sampai ujung kaki, lalu mengangguk. Sebentar, Neng. Beberapa menit yang terasa seperti jam, aku dipersilakan masuk. Aroma dupa dan bunga melati menyambutku. Di ruang tengah yang sederhana namun bersih, seorang nenek tua duduk di kursi kayu ukir. Rambutnya putih semua bagai kapas.
Keriput di wajahnya menandakan usianya yang sangat tua. Tapi matanya masih tajam. Seperti bisa membaca hatiku hanya dengan sekali pandang. Duduk, enduk. Suaranya lemah tapi berwibawa. Aku duduk di hadapannya di atas tikar pandan. Tiba-tiba, semua beban yang kupikul selama ini terasa begitu berat. Aku tak kuasa menahan tangis. Air mataku tumpah deras. Kutumpahkan semua isi hati. Menceritakan semuanya dari awal. Tentang pernikahanku dengan Arman yang sederhana tapi penuh cinta. Tentang hubunganku dengan mertua yang tak pernah benar-benar akrab. Tentang tamparan di hari pernikahan Dina. Tentang tuduhan mencuri yang menghancurkan. Tentang jebakan Wulan yang kejam. Tentang rekaman telepon itu. Tentang kepergian Arman. Tentang kehamilanku yang masih rahasia. Mbah Putri mendengarkan dengan saksama. Tak banyak bicara. Hanya sesekali mengangguk. Beliau menggenggam tanganku yang dingin, memberikan kehangatan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ketika aku selesai bercerita, beliau diam lama. Sangat lama. Hingga aku hampir berpikir beliau tertidur. Lalu beliau membuka mata, menatapku dalam-dalam. Enduk, ada yang tidak kamu ceritakan. Aku terkesiap. Apa, Mbah? Kamu hamil. Dunia serasa berhenti. Hamil? Aku? Tapi saya tidak tahu, Mbah. Saya tidak merasakan apa-apa. Perempuan itu punya insting. Enduk. Tapi mungkin kamu terlalu stres, terlalu sedih, hingga lupa pada sinyal dari tubuhmu sendiri. Coba ingat-ingat, kapan terakhir kamu datang bulan? Aku berpikir keras. Dan tiba-tiba sadar. Sudah hampir 2 bulan. Tapi dengan semua tekanan belakangan ini, aku kira itu karena stres berat. Terus bagaimana, Mbah? Mbah Putri tersenyum tipis. Senyum yang membawa kedamaian. Kamu datang ke sini bukan hanya mencari kebenaran, Enduk, tapi juga mencari perlindungan untuk anakmu. Dan Mbah akan bantu. Tapi dengan satu syarat. Apa itu, Mbah? Kembali ke rumah mertuamu. Hadapi mereka semua. Dengan bukti yang kamu punya. Mbah akan datang besok. Aku tertegun. Kembali? Ke tempat di mana aku dihina, difitnah, ditampar? Tapi Mbah, saya takut. Takut itu wajar, Enduk. Tapi lari itu bukan pilihan. Kamu calon ibu. Anakmu butuh ibu yang berani, bukan ibu yang lari dari masalah. Percaya sama Mbah. Semua akan baik-baik saja. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam 3 hari, aku tidur dengan tenang. Di rumah joglo tua yang sederhana, di kamar yang harum melati, aku merasa aman dalam lindungan Mbah Putri. Beliau memijit kepalaku yang pusing, menyuapiku bubur hangat, membacakan doa-doa sebelum tidur. Seperti nenekku sendiri. Pagi harinya, aku pamit pulang. Mbah Putri berjanji akan datang esok hari. Dalam perjalanan pulang, sebelum naik bus, aku mampir ke klinik desa. Tes kehamilan sederhana. Dan hasilnya positif. 2 garis samar namun jelas. Aku benar-benar hamil. Air mataku tumpah lagi di dalam bus. Kali ini bukan sedih. Tapi haru dan campur aduk. Ada kehidupan baru di dalam rahimku. Anakku dan Arman. Anak yang harus kulindungi, yang memberiku alasan untuk berjuang. Aku usap perutku yang masih rata. Kamu akan selamat, Nak, Ibu janji. 3 hari setelah kepulanganku dari kampung, ponselku berdering. Nama Arman muncul di layar. Jantungku berdegup kencang. Ini pertama kalinya ia menelepon, bukan sekadar mengirim pesan singkat. Ra, Ibu minta kita datang ke rumah besok. Ada pertemuan keluarga besar. Lagi-lagi degup jantungku makin kencang. Tentang apa, Mas? Tentang masalah ini. Mereka mau bicara baik-baik. Katanya mau menyelesaikan secara kekeluargaan. Aku menghela napas panjang. Mas, aku punya bukti. Rekaman suara Wulan yang mengaku. Wulan?
Arman terkejut, nadanya berubah. Kamu yakin? Aku yakin, Mas. Aku akan putarkan di depan keluarga besok. Biar semua tahu siapa sebenarnya yang bersalah. Tapi Ra, hati-hati. Keluarga besar sangat membela Wulan. Ibu juga masih setengah percaya sama Wulan. Apalagi Wulan punya uang, punya pengaruh. Aku takut mereka malah marah padamu, menganggap kamu memfitnah. Aku tak punya pilihan lain, Mas. Aku harus membersihkan namaku. Demi kita. Demi. Aku terhenti. Belum saatnya memberitahu Arman tentang kehamilan. Nanti, setelah semuanya jelas. Demi apa, Ra? Demi masa depan kita, Mas. Arman diam sebentar. Baik. Aku jemput nanti sore. Sore itu, Arman menjemputku dengan motor bututnya. Di perjalanan, kami hanya diam. Ada jarak yang menganga di antara kami. Meski Arman berusaha ramah, menanyakan kabar, aku tahu ada keraguan yang masih tersisa di hatinya. Tamparan Ibu Ratna, tuduhan itu, semua masih membekas. Tapi aku memilih diam. Aku akan buktikan dengan fakta. Ra, maafin aku. Harusnya aku lebih percaya padamu sejak awal, ucapnya pelan di tengah perjalanan. Aku menoleh. Di balik helm, kulihat matanya sendu. Sekarang kamu percaya? Setelah dengar ceritamu tentang rekaman itu, iya. Tapi kenapa Wulan tega? Dia sudah menikah, punya suami kaya. Apa kurang? Itu yang harus kita cari tahu, Mas. Mungkin hati tak semudah itu melupakan. Sesampainya di rumah mertua, suasana sudah ramai. Puluhan orang memenuhi ruang tamu dan teras. Semua keluarga besar berkumpul. Ada paman, bibi, sepupu, bahkan tetangga dekat. Ibu Ratna duduk di kursi utama, wajahnya tegang. Dina di sampingnya dengan riasan masih sempurna meski hari pernikahannya hancur karena skandal ini. Wulan juga sudah ada. Duduk manis di sebelah suaminya, pengusaha kaya yang jarang terlihat di acara keluarga. Ia tersenyum sinis saat melihatku masuk. Senyum penuh kemenangan. Sudah datang si pencuri, bisik seseorang dari belakang. Arman menggenggam tanganku erat. Memberi kekuatan meski aku tahu ia sendiri gugup. Baik, kita kumpul di sini untuk menyelesaikan masalah keluarga, ucap Pak Likrudi, salah satu sesepuh keluarga yang ditunjuk sebagai pemimpin pertemuan. Ratna, sebagai pihak yang dirugikan, silakan sampaikan. Ibu Ratna berdiri. Semua mata tertuju padanya. Seperti yang kalian tahu, terjadi pencurian di keluarga kita. Kalung pusaka peninggalan buyut hilang. Ditemukan di saku gamis menantu saya, Rania. Saya sudah berusaha menyelesaikan baik-baik, tapi Rania mengelak. Makanya kita kumpul di sini, saya minta Rania mengaku dan meminta maaf di depan keluarga. Maka masalah selesai. Kalung sudah kembali, saya hanya ingin keadilan. Semua mata beralih padaku. Aku bisa merasakan tatapan tajam, tatapan menghakimi dari orang-orang yang bahkan tak pernah benar-benar mengenalku. Aku berdiri, menarik napas dalam-dalam. Rasanya dada ini sesak. Tapi aku harus kuat. Duduk, teriak seseorang. Dasar tidak tahu malu. Aku tidak mencuri, Bu. Saya dijebak. Ruang keluarga langsung ramai. Alasan. Dasar pencuri. Usir saja. Tenang. Suara berat menggema, menghentikan semua keributan. Semua orang terdiam, mencari asal suara. Dari balik pintu, Mbah Putri melangkah masuk. Menggunakan tongkat kayu jati. Langkahnya lambat tapi mantap. Sorot matanya tajam menusuk. Semua orang terkesiap, tak percaya. Mbah Putri. Ibu Ratna tertegun, wajahnya pucat. Ibu maksud saya, Mbah datang? Ya, aku datang. Sudah 10 tahun aku tidak ikut campur urusan kalian. Tapi kali ini, aku turun tangan karena ada yang tidak beres. Mbah Putri duduk di kursi yang segera disediakan dengan hormat.
lalu menatapku. Nia, tunjukkan buktimu, enduk. Dengan tangan sedikit gemetar, aku keluarkan ponselku. Putar rekaman itu dengan volume keras agar semua bisa mendengar. Suara Wulan terdengar jelas di ruangan yang hening. Kasian banget ya si Rania. Diusir dari keluarga sendiri. Kamu yang melakukan ini? Terserah kamu mau mikir apa. Yang jelas, sekarang kamu tahu posisi kamu. Kamu itu cuma orang asing di keluarga ini. Jangan harap ada yang bela kamu. Tapi kenapa? Apa salahku padamu? Salah kamu? Kamu merebut Arman dari orang yang seharusnya jadi milikku. Kalau tidak ada kamu, mungkin sekarang aku yang jadi istrinya. Rekaman selesai. Ruangan hening 1000 bahasa. Semua mata kini beralih ke Wulan. Wajahnya pucat pasi bagai mayat. Tangannya gemetar. Itu rekayasa. Suara itu bisa ditiru. Zaman sekarang teknologi canggih. Teriaknya putus asa. Mbah Putri mengangkat tangan, memberi isyarat diam. Cukup, Wulan. Aku sudah menyelidiki seminggu terakhir sebelum datang ke sini. Aku tidak datang dengan tangan kosong. Aku punya saksi. Dari belakang, seorang wanita parubaya dengan pakaian sederhana melangkah maju. Aku mengenalinya. Bu Yem, pembantu di rumah Ibu Ratna yang sudah belasan tahun bekerja. Bu Yem. Ibu Ratna terkejut setengah mati. Kamu di sini? Bu Yem menunduk dalam-dalam. Maaf, Bu. Saya harus bicara jujur. Saya sudah lama memendam ini. Pagi itu, sebelum acara pernikahan Mbak Dina, saya lihat Neng Wulan masuk ke kamar ibu. Padahal ibu sedang di kamar mandi. Neng Wulan keluar dengan sesuatu di tangan, saya lihat ada kilauan. Lalu Neng Wulan pergi ke kamar Mbak Nia. Saya pikir mau pinjam sesuatu, jadi tidak curiga. Saya baru sadar setelah kejadian itu. Wulan membelalak. Bohong. Kalian semua bersekongkol. Suap. Ini semua suap. Suami Wulan, yang selama ini diam saja di sampingnya, akhirnya angkat bicara. Wajahnya merah pada menahan amarah. Wul, apa ini benar? Kamu menjebak orang? Kamu membuat malu keluarga kita. Mas, tidak. Mereka semua bohong. Tutup mulutmu, bentak suaminya keras. Semua orang terkejut. Belum pernah mereka melihat pria kalem itu marah sehebat ini. Tapi Mbah Putri belum selesai. Masih ada satu saksi lagi. Beliau menepuk tangan. Seorang teknisi CCTV masuk. Tunjukkan. Di layar ponsel yang disambungkan ke proyektor portabel, diperlihatkan rekaman CCTV dari rumah tetangga yang kebetulan kamera keamanannya merekam sebagian area parkir dan belakang rumah Ibu Ratna. Terlihat jelas Wulan mondar-mandir di pagi hari. Lalu tangannya memasukkan sesuatu ke saku gamis Dusti Pink yang tergantung di jemuran belakang. Waktu di rekaman menunjukkan pukul 8.45, tepat saat aku sedang sibuk di dapur. Wulan tertunduk lesu. Tak bisa berkata-kata lagi. Seluruh tubuhnya gemetar. Suaminya menatapnya dengan pandangan campur aduk antara marah, kecewa, dan malu. Ibu Ratna bangkit perlahan. Wajahnya pucat, campur aduk antara marah, malu, dan menyesal. Sangat menyesal. Perlahan ia mendekatiku dengan langkah gontai. Nia, aku. Suaranya bergetar hebat. Ia mengangkat tangan. Aku agak mundur, refleks. Trauma. Tapi Ibu Ratna tidak menamparku. Ia justru menampar dirinya sendiri. Plak. Semua orang terkesiap. Ini balasan untuk ibu yang sudah buta. Bu, jangan. Aku meraih tangannya. Plak. Kali ini suara tamparan datang dari arah Wulan. Suaminya sendiri yang menamparnya keras. Kamu sudah mempermalukan keluargaku. Menikah denganmu adalah penyesalan terbesarku. Bentaknya. Tanpa berkata lagi, ia pergi meninggalkan Wulan yang terisak-isak di kursi, ditinggal semua orang. Semua diam. Sunyi yang sangat berat. Ibu Ratna masih berdiri di depanku. Lalu tiba-tiba,
ia berlutut di hadapanku. Semua orang terkesiap. Ibu Ratna, wanita yang selalu angkuh dan tegas, berlutut di depan menantunya. Maafkan ibu, Nia. Ibu sudah menuduhmu tanpa bukti. Ibu sudah main hakim sendiri. Ibu malu. Ibu tidak pantas jadi ibu mertua. Air matanya jatuh berderai. Untuk pertama kalinya, aku melihat kerapuhan di balik topeng kerasnya. Aku tak tahu harus berkata apa. Semua yang kurasakan selama ini, semua air mata yang tumpah, semua rasa sakit, semua malam tanpa tidur tiba-tiba terasa seperti ombak yang surut. Tapi ada yang tersisa. Luka yang mungkin butuh waktu untuk sembuh. Saya maafkan, Bu. Tapi, saya butuh waktu. Luka ini tidak bisa sembuh sekejap. Ibu Ratna mengangguk penuh pengertian. Ibu paham. Ibu terima apapun keputusanmu. Ibu akan tunggu, meski setahun, meski 10 tahun. Arman memelukku erat dari belakang. Maafin aku juga, Ra. Aku suami yang lemah. Seharusnya aku bela kamu dari awal. Aku hanya mengangguk dalam pelukannya. Air mata lega akhirnya tumpah. Tapi di balik itu, ada satu hal yang belum kukatakan. Sesuatu yang mungkin akan mengubah segalanya. Kuraba perutku yang mulai sedikit membuncit. Besok, atau lusa, mereka semua harus tahu. Malam itu, kami semua masih bertahan di rumah mertua. Suasana canggung dan kaku. Ibu Ratna tak henti-hentinya menawariku minuman dan kue, seperti ingin menebus semua kesalahan dalam satu malam. Aku menerima dengan sopan, meski hatiku masih campur aduk. Dina yang tadinya paling keras memusuhiku, kini hanya diam di pojok sambil sesekali melirikku dengan tatapan bersalah. Wulan telah pergi bersama suaminya. Tapi sebelum pergi, saat semua orang sibuk, ia sempat mendekatiku dan berbisik dengan nada penuh ancaman. Kamu belum menang, Nia. Masih panjang urusan kita. Aku tidak akan diam saja. Aku hanya diam. Tak ingin memperpanjang masalah di depan keluarga. Tapi kata-kata itu mengendap di hati. Aku tahu ini belum benar-benar berakhir. Mbah Putri memanggilku ke ruang belakang yang lebih sepi. Beliau duduk di kursi goyang kayu, memandangiku dengan tatapan penuh arti. Enduk, sekarang saatnya kamu sampaikan kabar gembira itu. Aku menghela napas, gugup. Tapi Mbah, apa ini waktu yang tepat? Semua masih panas. Ibu Ratna baru saja minta maaf. Arman, aku belum tahu pasti bagaimana perasaannya. Tidak akan pernah ada waktu yang tepat, Enduk. Tapi keluargamu berhak tahu. Anak ini bukan hanya milikmu, tapi juga milik Arman. Dan milik keluarga besar ini. Aku menurut. Kembali ke ruang tengah. Semua masih duduk, ada yang mengobrol pelan, ada yang melamun. Arman sedang bicara dengan Pak Likrudi. Ibu Ratna menyusun kue di meja. Aku berdiri di tengah ruangan, menarik perhatian. Ada yang ingin saya sampaikan. Semua menatapku. Ibu Ratna terlihat tegang, mungkin khawatir aku akan mengatakan sesuatu yang menyakitkan. Arman mendekat, meraih tanganku. Dengan napas dalam, aku berkata, saya hamil. Sunyi. Sangat sunyi. Hampir bisa kudengar suara jarum jatuh di lantai keramik. Semua orang seperti membeku. Arman terkesiap. Wajahnya berubah, dari tegang menjadi tidak percaya, lalu menjadi berseri-seri. Benarkah, Ra? Suaranya bergetar haru. Aku mengangguk, air mata mulai menggenang. 2 bulan. Arman segera memelukku erat. Tak peduli semua orang melihat. Ra, kenapa baru bilang sekarang? Kenapa tidak dari dulu? Aku takut, Mas. Semua kacau. Aku takut anak ini malah jadi beban. Aku takut mereka akan bilang aku hamil biar dikasihani. Aku takut semuanya. Beban apanya? Ini anak kita. Ini karunia Tuhan di tengah ujian. Tiba-tiba, Ibu Ratna berdiri. Wajahnya pucat. Perlahan ia mendekat dengan langkah gemetar. Aku agak mundur, masih ada trauma dari kejadian di gedung dulu.
Tapi Ibu Ratna tidak marah. Ia justru menggenggam kedua tanganku dengan erat, lalu meletakkannya di dadanya. Aku bisa merasakan degup jantungnya yang cepat. Nia, maafkan Ibu. Ibu hampir saja kehilangan menantu sekaligus calon cucu. Andai saja kamu pergi waktu itu, andai saja kamu kenapa-napa, Ibu tidak akan bisa memaafkan diri sendiri. Ibu malu sekali. Air matanya jatuh lagi. Untuk kedua kalinya malam itu, aku melihat wanita keras itu menangis terseduh-seduh. Kali ini aku bisa merasakan ketulusannya. Mungkin, di balik sikap kerasnya selama ini, ada cinta yang tak pernah ia tunjukkan. Mungkin ia hanya tak tahu cara mengungkapkannya. Ibu, saya maafkan. Tapi mari kita sama-sama belajar menjadi keluarga yang lebih baik. Saya juga banyak salah. Mungkin saya kurang bisa memahami Ibu. Bukan, Nia. Ini semua salah Ibu. Ibu yang terlalu keras, terlalu curiga. Ibu belum bisa menerima bahwa anak laki-laki Ibu sekarang punya istri. Ibu cemburu, mungkin. Ibu takut kehilangan Arman. Tapi Ibu sadar, justru sikap Ibu yang akan membuat Arman pergi. Arman ikut menangis mendengar pengakuan ibunya. Ia memeluk kami berdua. Ibu, Rah, aku sayang kalian berdua. Aku nggak mau pilih-pilih. Kalian berdua penting buat aku. Dina menghampiri, ikut memeluk dari samping. Maafin aku juga, Mbah. Aku ikut-ikutan benci tanpa tahu kebenaran. Satu persatu keluarga lain mendekat. Ada yang mengucap selamat, ada yang minta maaf karena ikut menuduh, ada yang hanya tersenyum haru. Malam itu, ruang tengah rumah mertua berubah menjadi lautan tangis haru dan pelukan hangat. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku makan malam bersama keluarga besar tanpa rasa canggung. Dina yang dulu menjauh, kini sibuk menawari lauk. Ibu Ratna tak henti-hentinya menyuapi, seperti aku anak kecil. Arman duduk di sampingku, tangannya tak lepas dari perutku yang mulai sedikit membesar. Malam itu, di tengah kehangatan yang baru terasa, aku mulai percaya bahwa mungkin semuanya akan baik-baik saja. Namun di tengah kebahagiaan itu, ada satu nama yang terus menghantui pikiranku. Wulan. Bisikannya masih terngiang di telinga. Masih panjang urusan kita. Aku tahu, wanita itu tak akan diam saja. Dendamnya sudah membabi buta. Tapi malam itu, ku memilih untuk tidak memikirkannya. Malam itu milikku, milik Arman, milik anak dalam kandunganku. Biar esok yang kita pikirkan nanti. Saat semua mulai beranjak pulang, Mbah Putri mendekat. Beliau mengelus perutku dengan lembut. Enduk, doa Mbah menyertai. Anak ini akan lahir dengan selamat. Dan dia akan tumbuh dalam keluarga yang sudah belajar dari kesalahan. Itu lebih baik daripada keluarga yang sempurna tapi munafik. Terima kasih, Mbah. Tanpa Mbah, saya sudah hancur. Kamu kuat, Enduk. Mbah hanya membantu kamu menemukan kekuatan itu. Mbah Putri pamit kembali ke kamarnya. Besok ia akan pulang ke kampung. Tapi beliau berjanji akan datang lagi saat waktunya melahirkan tiba. Malam semakin larut. Aku dan Arman memutuskan menginap di rumah mertua. Ibu Ratna menyiapkan kamar untuk kami. Kamar yang dulu kupijak dengan canggung, kini terasa hangat. Selamat malam, istri, bisik Arman sambil memelukku dari belakang. Selamat malam, suami. Di luar, suara jangkrik bernyanyi riang. Di dalam, aku memejamkan mata dengan perasaan campur aduk. Lega karena kebenaran terungkap. Bahagia karena kehamilanku disambut hangat. Tapi ada secuil was-was yang tak bisa kusingkirkan. Wulan. Apa yang akan ia lakukan selanjutnya? Seberapa jauh dendamnya akan melangkah? 2 minggu berlalu sejak pertemuan keluarga yang mengubah segalanya. Hidupku mulai tenang. Arman kembali tinggal bersamaku di kontrakan setiap malam, meski kadang masih harus membantu Ibu Ratna di rumah. Ibu Ratna rutin mengirim makanan setiap 2 hari sekali. Aneka masakan kesukaanku. Ia juga rajin menanyakan perkembangan kehamilanku, mengingatkan minum vitamin,
memarahi Arman kalau pulang larut malam. Hubungan kami membaik perlahan, seperti tanaman yang mulai tumbuh di tanah yang baru diperbaiki. Setiap minggu, kami berkunjung ke rumah mertua untuk makan malam bersama. Aku mulai terbiasa dengan suasana itu. Dina yang dulu dingin, kini jadi teman ngobrolku. Ia suka memegang perutku dan bertanya macam-macam tentang kehamilan. Ibu Ratna bahkan mulai mengajarkanku resep-resep keluarga yang dulu dirahasiakannya. Untuk cucu ibu nanti, katanya sambil tersenyum. Namun, ketenangan itu tak berlangsung lama. Anehnya, aku sering merasa diamati. Saat pergi ke pasar, saat duduk di teras, saat berjalan di lingkungan kontrakan. Tapi setiap kali menoleh, tak ada siapapun. Kupikir itu hanya perasaan was-was sisa trauma. Suatu sore, saat Arman belum pulang kerja, ponselku berdering. Nomor tak dikenal. Kuangkat dengan hati-hati. Halo? Lagi enak-enaknya ya jadi menantu idola? Suara itu. Wulan. Bulu kuduku langsung merinding. Kamu masih saja, Wulan? Apa belum puas? Semua sudah tahu kebenaran. Keluarga sudah tahu siapa kamu. Puas? Puas? Kamu pikir semuanya sudah selesai? Ini baru awal, Nia. Kamu sudah menghancurkanku. Suamiku minta cerai. Keluarga besarku malu padaku. Teman-teman menjauh. Kamu puas melihat kehancuranku? Aku tidak pernah ingin itu, Wulan. Kamu sendiri yang melakukan semua ini pada dirimu sendiri. Aku hanya membela diri. Tawa sinis terdengar. Bela diri? Kamu menghancurkanku di depan semua orang. Membuatku dipermalukan. Sekarang rasakan balasannya. Tunggu saja kejutan dariku. Sambungan terputus. Aku diam membeku di kursi. Tanganku gemetar memegang ponsel. Perutku terasa mulas, mungkin karena stres. Aku usap-usap perutku pelan. Tenang, nak. Ibu di sini. Arman yang baru pulang kerja melihat wajahku pucat. Ada apa, Ra? Wulan, dia telepon lagi. Arman menghela napas panjang. Sudah, jangan diambil pusing. Dia pasti hanya ingin menakut-nakutimu. Orang seperti itu cuma bisa bicara. Lagi pula apalagi yang bisa dia lakukan? Semua sudah terbuka. Aku takut, Mas. Bukan untuk diriku. Tapi untuk anak ini. Aku takut dia akan coba celakai kita. Arman memelukku erat. Aku akan lindungi kalian. Aku akan bicara dengan Pak RT, minta lingkungan lebih waspada. Dan mulai sekarang, jangan buka pintu untuk orang tak dikenal. Kalau ada yang mencurigakan, telepon aku langsung. Iya, Mas. Tapi kata-kata Wulan terus terngiang. Ada firasat buruk yang tak bisa kujelaskan. Seminggu kemudian, kejutan itu datang. Bukan dalam bentuk ancaman fisik, tapi dalam bentuk dokumen tebal berstempel pengadilan. Sebuah surat resmi dari pengacara. Isinya, Wulan menggugatku atas pencemaran nama baik. Ia mengklaim bahwa rekaman yang kuperlihatkan di pertemuan keluarga adalah hasil rekayasa, diedit untuk menjatuhkannya. Dan ia menuntut ganti rugi secara hukum sebesar 500 juta rupiah. Aku tak percaya. Surat itu jatuh dari tanganku. Dia balik menyerang, padahal dia yang salah. Buktinya sudah jelas. Arman membaca surat itu berulang kali, wajahnya tegang. Ini gila. Ini benar-benar gila. Tapi tenang, kita hadapi. Aku akan cari pengacara. Kita punya bukti kuat. Berita ini cepat menyebar di keluarga. Ibu Ratna marah besar. Ia datang ke kontrakan dengan wajah merah padam. Dasar Wulan kurang ajar. Berani-beraninya menggugat. Sudah fitnah, sekarang balik menuduh. Ia dan beberapa anggota keluarga lain bersikeras menjadi saksi untukku. Pak Likrudi bahkan menawarkan bantuan dana untuk pengacara. Tapi di sisi lain, ada juga keluarga yang mulai ragu. Jangan-jangan memang ada yang ditutupi Rania, bisik mereka. Perpecahan mulai terlihat lagi. Keluarga besar yang baru saja bersatu,
kembali terusik. Mbah Putri yang mendengar kabar ini langsung turun tangan dari kampung. Beliau meneleponku. "Enduk, jangan takut. Kebenaran harus ditegakkan. Mbah akan bantu dari sini. Aku sudah bicara dengan beberapa koneksi. Kita hadapi bersama." "Tapi Mbah, Wulan punya uang, punya pengacara hebat. Sedangkan kami, uang bisa cari, Enduk. Tapi kebenaran, sekali hilang, takkan kembali. Percaya sama Mbah." "Tapi aku tahu, ini tak akan mudah. Wulan kaya raya, punya koneksi di mana-mana. Sedangkan aku, hanya istri biasa dengan suami pekerja kantoran. Tabungan kami tak seberapa. Apakah keadilan akan berpihak padaku?" Malam itu, aku sulit tidur. Memandangi perutku yang makin membesar. Janin 7 bulan bergerak aktif, seperti ikut gelisah. Aku berdoa dalam hati, memohon kekuatan untuk menghadapi semua ini. Demi anakku, aku harus bertahan. Hari persidangan pertama tiba. Udara pagi itu terasa menyesakkan. Aku duduk di ruang sidang pengadilan negeri dengan debaran tak karuan. Bangku kayu yang keras, dinding putih yang dingin, dan suasana formal yang membuat siapapun gentar. Arman di sampingku, menggenggam tanganku erat. Jemarinya basah oleh keringat. Perutku sudah besar, janin 8 bulan. Sesekali ia bergerak, seolah memberi isyarat, "Ibu kuat, aku di sini." Di seberang ruangan, Wulan duduk dengan anggun. Ia memakai baju mahal, riasan sempurna, dan senyum sinis yang tak pernah lepas dari wajahnya. Suaminya tak tampak di sampingnya. Kabarnya, proses perceraian mereka sudah berjalan. Ia datang sendiri, ditemani pengacara kondang yang biasa menangani kasus-kasus besar. "Kami hanya punya pengacara muda, Pak Roni, rekomendasi dari Mbah Putri." Jujur, aku ragu. Tapi Pak Roni tampak tenang dan penuh percaya diri. Pengacara Wulan memulai. Seorang pria berkumis tebal dengan jas mahal dan kacamata berlapis emas. Ia memutarbalikkan fakta dengan sangat lihai. Mengklaim bahwa rekaman suara itu palsu, diedit dengan aplikasi canggih. Bahwa Bu Yem dan teknisi CCTV adalah saksi bayaran yang disuap keluargaku. Bahwa aku dan keluargaku sengaja menjatuhkan Wulan karena iri dengan kekayaannya. "Klien kami adalah korban konspirasi keluarga," ujarnya lantang. "Wulan, wanita baik-baik, difitnah, dihancurkan namanya hanya karena dendam lama." Aku duduk diam, menahan emosi. Ingin rasanya berteriak, dia yang memulai semua. Tapi Pak Roni sudah berpesan, "Jangan emosi. Biar hukum yang bicara." Giliran Pak Roni, pengacaraku. Ia tenang, tak terbawa provokasi. Satu persatu ia membantah tuduhan dengan fakta. "Yang mulia, kami memiliki bukti tambahan. Rekaman CCTV asli yang belum diedit, dan saksi ahli suara dari Institut Teknologi Bandung yang akan membuktikan bahwa rekaman suara klien kami adalah asli, tanpa rekayasa." Ruangan ramai. Wulan terlihat gelisah. Ia memainkan ujung jilbabnya. Saksi ahli dipanggil. Seorang dosen ITB dengan kredibilitas tak terbantahkan. Ia menjelaskan secara teknis bahwa rekaman suara itu asli. Tidak ada tanda-tanda editing. "Ini suara asli, Yang Mulia." Pengacara Wulan berusaha menyanggah, tapi saksi ahli itu teguh. "Saya sudah 20 tahun di bidang ini. Saya tahu mana rekaman asli dan mana yang rekayasa." Giliran Bu Yem bersaksi. Dengan suara bergetar tapi tegas, ia menceritakan apa yang dilihatnya pagi itu. "Saya lihat Neng Wulan masuk kamar Ibu Ratna, lalu keluar bawa sesuatu. Saya lihat kilauan. Lalu ia ke kamar Mbak Nia. Saya pikir biasa saja." Pengacara Wulan menekan Bu Yem habis-habisan. "Kamu dibayar berapa untuk bersaksi bohong?" "Saya tidak dibayar, Pak. Saya bicara karena takut dosa." Bu Yem tak bergeming. Hakim terdiam. Wajahnya serius. Lalu bertanya pada Wulan. "Terdakwa, apa Anda punya bukti bahwa saksi-saksi ini berbohong?" Wulan terbata-bata.
Mereka semua bersekongkol. Bukti, bukan tuduhan. Apa Anda punya bukti? Tiba-tiba, seseorang berdiri di belakang ruang sidang. Semua menoleh. Suami Wulan. Pria yang selama ini tak pernah terlihat di acara keluarga itu, melangkah maju dengan wajah tegang. Saya punya bukti, Yang Mulia. Wulan membelalak. Wajahnya pucat pasi. Mas, kamu di sini? Ya, aku di sini. Untuk mengakhiri semua ini. Suaminya melangkah ke depan. Ia menyerahkan sebuah USB pada pengacara. Ini rekaman percakapan Wulan dengan teman-temannya. Ia membual tentang rencananya menjebak Rania. Juga tentang rencananya menggugat balik agar terlihat sebagai korban. Ruangan hening. Pengacara memutar rekaman itu. Suara Wulan terdengar jelas, tertawa puas menceritakan bagaimana ia akan menghancurkanku. Biar dia tahu rasa. Merebut Arman dari aku. Sekarang aku balas. Semua mata tertuju pada Wulan. Ia jatuh lunglai di kursinya. Tak mampu berkata-kata. Pengacara Wulan hanya bisa menghela napas pasrah. Hakim mengetuk palu keras. Sidang diskor 1 jam untuk mempelajari bukti baru. 1 jam terasa seperti abad. Aku duduk di bangku panjang di luar ruangan. Arman memelukku. Ibu Ratna menyuapiku air minum. Kami semua tegang. Wulan keluar dengan langkah limbung. Ia tak lagi menatapku. Hanya tertunduk. 1 jam kemudian, sidang dilanjutkan. Hakim membacakan vonis dengan suara lantang. Wulan terbukti bersalah melakukan fitnah dan menyusun bukti palsu. Gugatannya ditolak dengan tegas. Ia diperintahkan membayar ganti rugi padaku sebesar 50 juta rupiah. Angka yang tak seberapa dibanding penderitaanku, tapi cukup sebagai pembelajaran. Aku menangis. Bukan karena uang, tapi karena kebenaran akhirnya terungkap di depan hukum. Arman memelukku erat. Kita menang, Ra. Kita menang. Di belakang, Ibu Ratna dan seluruh keluarga besar yang hadir bersorak pelan. Mbah Putri yang ikut datang, tersenyum bangga dari kursinya. Wulan keluar dari ruang sidang dengan wajah tertunduk. Suaminya tak lagi menemani. Ia pergi sendiri, kehilangan segalanya. Reputasi, keluarga, dan harga diri. Aku memandanginya pergi. Tak ada rasa puas dalam hati. Hanya sedih yang mendalam. Betapa dendam bisa menghancurkan seseorang. Dari wanita cantik, kaya, penuh percaya diri, menjadi sosok hancur yang ditinggal semua orang. Di perutku, bayi bergerak. Seperti ikut merasakan lega. Malam setelah vonis, keluarga besar berkumpul di rumah Ibu Ratna. Suasana hangat dan meriah. Mereka menyiapkan selamatan kecil. Syukuran atas kemenangan kebenaran. Meja panjang dipenuhi tumpeng, ayam goreng, urap, dan aneka lauk. Aroma masakan memenuhi seluruh rumah. Aku duduk di kursi empuk yang disiapkan khusus, dengan bantal-bantal di pinggang. Perutku sudah sangat besar. Tinggal 2 minggu lagi menuju hari perkiraan lahir. Ibu Ratna tak henti-hentinya mengelus perutku. Cucu ibu, maafkan ibu yang hampir saja mencelakakan mamamu. Ibu hampir saja. Ibu nggak bisa memaafkan diri sendiri kalau sampai terjadi apa-apa. Matanya berkaca-kaca. Aku tersenyum, meraih tangannya. Sudah, Bu. Semua sudah berlalu. Yang penting kita sekarang bersama. Ibu janji, mulai sekarang ibu akan jadi ibu mertua terbaik untukmu. Ibu akan belajar lebih sabar, lebih pengertian. Dina menghampiri dengan membawa semangkuk sup kesukaanku. Mbah, ini buat Mbah. Aku masak sendiri. Maaf ya dulu aku ikut-ikutan jahat. Aku tertawa kecil. Kita sama-sama belajar, Din. Siapa sangka kita bisa sedekat ini? Iya, Mbah. Dulu aku paling malas kalau Mbah datang. Sekarang malah kangen kalau Mbah nggak main. Kami tertawa bersama. Tante Yuni ikut nimbrung. Sudah. Semua sudah baik. Yang penting ke depannya kita rukun.
Malam itu, untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar menjadi bagian dari keluarga ini. Bukan sebagai menantu yang dicurigai, tapi sebagai anak, sebagai saudara, sebagai ibu dari calon anggota keluarga baru. Semua orang bergantian mengelus perutku, memberi wejangan, bercerita tentang pengalaman melahirkan. Ada yang lucu, ada yang menegangkan, ada yang mengharukan. Mbah Putri memanggilku ke samping setelah makan malam. Beliau duduk di kursi goyang, memandangiku dengan tatapan lembut. "Enduk, Mbah mau pulang besok pagi. Sudah terlalu lama di kota. Kampung sudah kangen. Tanah di sana butuh digarap." Aku kaget. "Aduh, Mbah, jangan cepat-cepat. Masih banyak yang ingin saya tanyakan. Saya masih butuh bimbingan Mbah." Mbah Putri tersenyum. "Nanti, kalau anakmu lahir, bawa dia ke kampung. Mbah tunggu di sana. Kita habiskan waktu bersama. Mbah akan ajari kamu banyak hal. Mbah, terima kasih sudah menyelamatkan saya. Dan anak ini. Kalau tidak ada Mbah, mungkin saya sudah..." "SSST, jangan bicara begitu, Enduk. Mbah hanya melakukan kewajiban. Kamu hebat. Kamu berani melawan ketidakadilan sendirian. Anakmu nanti akan bangga punya ibu sepertimu." Air mataku tumpah. Pelukan hangat Mbah Putri terasa seperti restu dari langit. Wangi melati khas beliau menenangkan hatiku. Keesokan paginya, Mbah Putri pulang. Seluruh keluarga mengantarnya hingga ke terminal. Beliau melambaikan tangan dari dalam mobil. Aku melambaikan tangan balas, sambil mengusap perut. "Nak, itu buyutmu. Orang hebat yang menyelamatkan kita." Mobil itu perlahan menghilang di tikungan. Aku tahu, ini bukan perpisahan. Tapi awal dari ikatan baru yang lebih kuat. Sepulang dari terminal, aku merasakan sesuatu yang aneh. Perutku terasa kencang, lalu lemas. Tapi kupikir itu biasa. Mungkin capek. Arman menatapku khawatir. "Ra, kamu kenapa?" Pucat. "Nggak apa-apa, Mas. Mungkin kecapean." Tapi dalam perjalanan pulang, rasa itu datang lagi. Lebih kuat. Lebih sakit. Aku memegangi perut. "Mas, aku kayaknya, aku mau melahirkan." Arman hampir oleng mengendarai motor. "Apa? Tapi kan masih 2 minggu." Kayaknya dedeknya nggak sabar. Ibu Ratna yang di belakang langsung sigap. "Cepat ke rumah sakit." "Arman, belok kanan. Rumah sakit bersalin dekat pasar." Kami berbelok. Perutku mulas hebat. Tanganku menggenggam erat pinggang Arman. "Kuat, Ra. Kita hampir sampai." Rumah sakit bersalin itu sederhana, tapi bersih dan tenang. Aku dibopong masuk oleh Arman dan Ibu Ratna. Perutku mulas hebat. Rasanya seperti diremas-remas dari dalam. Ini pertama kalinya aku merasakan sakit seperti ini. Aku berteriak pelan, menggigit bibir. "Bu, ini masih 2 minggu, tapi sudah pembukaan," kata bidan setelah memeriksaku. "Kemungkinan karena stres beberapa waktu lalu. Tapi tenang, semuanya akan baik-baik saja." Stres. Ya, kasus pengadilan itu pasti berpengaruh. Tapi aku tak mau memikirkan itu sekarang. Fokus pada anakku. Arman mendampingiku di ruang bersalin. Ia memegang tanganku erat, menyeka keringat di keningku. "Kuat, Ra. Kamu kuat. Aku di sini." Sakitnya luar biasa. Tapi setiap kali rasa sakit datang, aku ingat semua perjuangan yang sudah kulalui. Ini adalah puncaknya. Ini adalah saat aku melahirkan buah cinta kami ke dunia. Beberapa jam kemudian, setelah perjuangan panjang, tangisan bayi memecah keheningan. "Selamat, Ibu." "Bayinya laki-laki, sehat dan sempurna," kata bidan sambil menggendong makhluk mungil itu. Air mataku tumpah. Semua rasa sakit, semua perjuangan, semua air mata selama ini, terbayar lunas saat melihat wajah mungil itu. Arman menangis di sampingku. Ia mencium keningku. "Terima kasih, Ra. Terima kasih sudah berjuang."
Bayi itu diletakkan di dadaku. Mungil, merah, dengan rambut tipis. Matanya masih terpejam, tapi tangisnya kuat. Aku menciumnya lembut. Nak, akhirnya kamu datang. Ibu sudah menanti. Ibu Ratna masuk setelah diizinkan. Ia langsung menangis melihat cucunya. Cucu ibu cantiknya mirip mamanya. Dina ikut menangis di belakang. Masya Allah, Mbak, cantik sekali. Ruangan itu penuh tangis haru. Untuk pertama kalinya, aku merasakan kebahagiaan yang sempurna. Semua ujian yang kuhadapi selama ini terasa setimpal dengan momen ini. Ibu Ratna menggendong bayi itu dengan hati-hati. Ia bergumam doa, membacakan adzan di telinga kanan dan ikamah di telinga kiri. Nak, kamu lahir di tengah ujian. Tapi kamu juga lahir di tengah cinta. Nenek sayang kamu. Malam itu, di ruang bersalin sederhana itu, aku memandangi suami dan anakku. Arman tertidur di kursi plastik, kelelahan. Bayiku tidur pulas di gendongan. Perlahan, aku tersenyum. Ini awal yang baru. Keluarga kecilku. Dan di luar, keluarga besar sedang menanti dengan penuh cinta. 1 bulan setelah kelahiran, kami mengadakan acara tasyakuran kecil di rumah Ibu Ratna. Akikah untuk putra kecil kami. Aku menamainya Raka Putra Pratama. Raka, anak pertama. Putra, laki-laki. Pratama, yang utama. Harapanku, ia akan jadi anak utama yang membawa kebaikan. Acara berlangsung sederhana namun meriah. Keluarga besar datang. Tetangga kanan kiri ikut hadir. Kambing akikah disembelih, dimasak gulai dan sate. Aroma masakan memenuhi halaman rumah. Aku duduk di teras dengan Raka di gendongan. Ia sudah mulai montok. Pipinya cabi, matanya bulat bening. Semua orang bergantian menggendong, bergantian memuji. Ibu Ratna sibuk di dapur, mengawasi masakan. Tapi sesekali ia keluar, menghampiri, mengecup pipi Raka. Cucu ibu, nanti besar jadi anak soleh ya. Arman sibuk melayani tamu. Wajahnya sumringah. Menjadi ayah ternyata mengubahnya jadi pribadi yang lebih dewasa. Di tengah acara, seseorang datang. Semua orang terdiam. Wulan. Ia berdiri di pintu gerbang, ragu-ragu. Wajahnya kurus, pucat. Tak ada riasan mewah seperti dulu. Hanya baju sederhana dan jilbab biasa. Aku tertegun. Arman langsung sigap, berdiri di depanku. Kamu mau apa lagi? Tanya Arman dingin. Aku hanya ingin minta maaf. Suara Wulan lirih, nyaris tak terdengar. Langsung saja ke aku, tanyaku tenang. Wulan melangkah mendekat. Ibu Ratna keluar dari dapur, siap melindungi. Tapi aku memberi isyarat tenang. Wulan berdiri di hadapanku. Ia memandang Raka yang tertidur pulas. Air matanya jatuh. Rania, aku sudah hancur. Suamiku menceraikanku. Keluarga menjauh. Teman-teman pergi. Aku tinggal sendiri di rumah kontrakan kecil. Aku sadar. Semua ini salahku. Aku diam, membiarkannya bicara. Aku datang bukan minta balik. Aku hanya minta maaf. Atas semua yang sudah kulakukan. Atas tamparan, fitnah, gugatan. Aku buta oleh dendam. Sekarang aku lihat, kamu tidak salah apa-apa. Kamu hanya jadi istri Arman. Dan aku tak punya hak untuk marah. Ia terisak. Semua orang diam. Aku menghela napas panjang. Lalu berkata, Wulan, aku maafkan kamu. Tapi ingat, maaf ini bukan untuk kamu, tapi untuk diriku sendiri. Agar aku bisa move on. Dan untuk Raka, anakku. Aku ingin dia tumbuh di dunia yang penuh maaf, bukan dendam. Wulan terisak lebih keras. Terima kasih, Rania. Aku nggak pantas. Mulai sekarang, perbaiki hidupmu. Masih banyak waktu. Wulan mengangguk. Ia memandang Raka sekali lagi, lalu berbalik pergi. Aku memandanginya hingga hilang di tikungan.
Mungkin ini terakhir kali kami bertemu. Mungkin ia akan berubah. Mungkin tidak. Tapi itu urusannya. Urusanku adalah keluarganya. Arman memelukku. Kamu hebat, Ra. Bukan hebat, Mas. Tapi lelah. Lelah membenci. Lebih baik maafkan dan lanjutkan hidup. Ibu Ratna menghampiri, menggendong Raka. Nak, ibumu ini wanita kuat. Kamu harus bangga. Raka terbangun, matanya membuka. Ia memandang sekeliling, lalu tersenyum. Senyum pertama yang membuat semua orang meleleh. Matahari sore menyinari halaman rumah. Anak-anak kecil berlarian. Orang dewasa mengobrol santai. Aku duduk di kursi, memandangi semua ini. Keluarga baru yang kudapatkan setelah badai. Ibu Ratna yang kini jadi ibu keduaku. Dina yang jadi adikku. Arman yang tetap setia. Dan Raka, anugerah terindah. Malam harinya, setelah semua tamu pulang, aku duduk di kamar bersama Arman. Raka tidur di ayunan. Kita berhasil, Mas. Arman tersenyum. Iya, Ra. Berkat kamu yang kuat. Berkat kita semua. Termasuk Ibu, Dina, Mbah Putri, dan semua yang mendukung. Arman mengecup keningku. Mulai besok, hidup baru. Tanpa dendam, tanpa curiga. Aku memandang Raka. Dalam tidurnya, ia tersenyum lagi. Mungkin mimpi indah. Seindah harapan kami untuk masa depan. Tamparan itu kini tinggal kenangan. Luka itu telah sembuh. Yang tersisa hanya pelajaran, bahwa keluarga tak selalu sempurna. Tapi dengan cinta dan maaf, kita bisa melewati apapun. Hari ini Raka genap 1 tahun. Kami mengadakan acara sederhana di rumah Ibu Ratna. Halaman dipenuhi balon warna-warni. Raka yang sudah bisa merangkak cepat, sibuk menjelajah setiap sudut. Di sudut ruangan, aku melihat sebuah foto lama. Foto pernikahan Dina. Hari di mana tamparan itu terjadi. Kini Dina sedang hamil tua, duduk di samping suaminya sambil tertawa melihat tingkah Raka. Hidup memang penuh kejutan. Ibu Ratna mendekat. Nia, lihat cucumu. Aktif sekali. Iya, Bu. Seperti ayahnya waktu kecil katanya. Ibu dulu salah, Nia. Ibu pikir menantu harus begini begitu. Padahal, sudah, Bu. Semua sudah berlalu. Tapi ibu mau bilang, ibu bersyukur punya menantu kamu. Aku tersenyum. Di luar, terdengar suara mobil berhenti. Mbah Putri datang dari kampung. Raka langsung merangkak ke arah buyutnya. Mbah Putri tertawa, menggendongnya dengan sayang. Cicit Mbah, sudah besar. Mau ikut Mbah ke kampung? Raka mengoceh tak jelas. Semua orang tertawa. Arman memelukku dari belakang. Bahagia, Ra? Bahagia, Mas. Meski awalnya pahit, justru karena pahit, manisnya terasa lebih berarti. Kami memandangi keluarga yang berhamburan di halaman. Ada Ibu Ratna, Dina, suaminya, Tante Yuni, Mbah Putri, dan banyak lagi. Semua tertawa, semua bahagia. Hidup tak selalu lurus. Kadang berliku, kadang penuh duri. Tapi di ujung jalan, jika kita tetap teguh, pasti ada pelangi menanti. Seperti tamparan yang dulu begitu menyakitkan, kini hanya jadi cerita yang kami kenang sambil tersenyum. Karena dari situlah kami belajar arti keluarga sesungguhnya.